Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bisa melanjutkan mata pelajaran pada pagi hari ini. Pertama-tama Ibu akan mengambil kehadiran. Aldi hadir? Hadir ya. Ya, baik. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Tahukah anak-anak, materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pasti anak-anak sekalian sudah mengetahui atau melihat dan mengalami sendiri mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Di sini Ibu akan memamerkan sebuah video mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Diharapkan kepada siswa agar mengamati dan menganalisis mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ketika kalian melihat pohon mangga besar di halaman Haji Ateng, kalian jangan hanya berpikir kapan buah mangga tersebut akan berbuah. Tetapi kalian juga perlu memperhatikan dan juga memikirkan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga tersebut dari mulai biji sampai menjadi dewasa. Dan itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan juga massa akibat jaringan meristematik. Dan yang disebut dengan jaringan meristematik adalah jaringan yang selnya masih aktif membelah. Pertumbuhan memiliki sifat yang pertama disebut dengan irreversible. Artinya tidak dapat kembali ke semula. Berarti kalau tumbuhan yang sudah tinggi itu tidak mungkin menjadi kecil lagi, bahkan tidak mungkin menjadi biji kembali. Sedangkan sifat yang kedua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif artinya dapat diukur atau dapat dihitung. Mungkin kalian bisa menggunakan penggaris atau menggunakan alat ukur khusus untuk pertumbuhan yang disebut dengan auxanometer. Kemudian kualitatif artinya dapat dideskripsikan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama disebut dengan fase awal. Fase awal ini ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Kemudian yang kedua disebut dengan fase logaritmik dan ditandai dengan pertumbuhan dengan kecepatan maksimal. Yang ketiga disebut dengan fase perlambatan dan yang keempat disebut dengan fase stasioner, di mana pada fase stasioner ini ditandai dengan terhentinya pertumbuhan. Keempat fase tersebut dapat dilihat dalam kurva sigmoid yang berbentuk seperti huruf S berikut. Berbeda dengan pertumbuhan, yang dimaksud dengan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Jaringan meristem akan berdiferensiasi atau berspesialisasi membentuk organ seperti akar, batang, dan juga daun. Tumbuhan dikatakan dewasa jika telah siap melakukan fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya, kita perhatikan pada penampang akar berikut. Pada akar dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama, ada yang disebut dengan kaliptra atau tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus ke bumi. Di atasnya ada yang disebut dengan meristem apikal atau disebut juga dengan zona pembelahan karena selnya masih aktif membelah. Di atasnya ada yang disebut dengan zona pemanjangan. Sel mulai berhenti membelah tetapi memiliki ukuran yang panjang. Dan di atasnya ada yang disebut dengan zona diferensiasi. Sel mengalami spesialisasi atau diferensiasi baik berdasarkan struktur maupun fungsi. Selanjutnya, perhatikan penampang ujung batang berikut. Pada ujung batang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan meristem apikal, kemudian daun primordial atau daun muda, dan ada tunas aksilar. Nah, itulah pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang perkecambahan. Baik anak-anak, itulah tadi video yang telah Ibu paparkan kepada kalian mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Allah telah menciptakan makhluk hidup seperti kita ini sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan agar keberlangsungan hidup kita dan kita patut mensyukurinya. Nah, anak-anak, dari video yang Ibu paparkan tadi, apakah anak-anak dapat mengetahui mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke mata pelajaran mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan, Ibu akan membagikan kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk mendiskusikan mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah kalian analisis atau melihat dari video yang telah Ibu paparkan tadi. Sebelum kalian mendiskusikan mata pelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan, Ibu akan memberikan LKPD. Pada setiap kelompok, tujuan dari LKPD ini adalah untuk mengisi hasil diskusi serta menarik kesimpulannya. Nah, anak-anak, apakah ada hal-hal yang tidak dimengerti? Bisa ditanyakan. Jika tidak, kita akan melanjutkan diskusi. Ibu akan membimbing dalam diskusi kalian. Jika kalian sudah melakukan hasil diskusi kalian, maka hasil kalian ditulis dalam bentuk tabel. Itulah tadi hasil diskusi kalian. Ibu akan memberikan tugas proyek yang dilaksanakan selama 1 minggu, yaitu menanam kacang hijau. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.